Ini mesinnya jadul, nggak terima black card gue. Alah, Jose. Gitu kok ya. Dipercaya sih sama tim sono, Herman gue. Beneran deh, heran gue tuh. Ampun Tuhan. Terus sampai bilang, oh ini ditransfer, gini gitu ditransfer. Percaya lagi. Emangnya pada nggak gaul dulu, pada kemana sih? DRG, lakinya DRG. FS tuh pada kemana? Emang nggak gaul? Nggak tahu, nggak kenal itu. Si pentol korek itu pentol. Doer, aduh ya Allah. Tapi jadi ketawa ya, berarti pada ngumpul semua ya, orang-orang yang sama pada ngumpul ya, Bu. Lu ngebayangin gak sih kalau di pengadilan pada datang gitu bersaksi. Yang satu begini. Ngomongnya ngaco. Yang satunya, Ya Allah, udah kayak lawak sih. Ini tuh kasus ini udah kayak lawak. Sumpah lucu banget, udah kayak lawak. Oke guys. Kayak lawak. Udah kayak panggung lawak. Ayo guys, ini alat untuk giling kopinya, cocok banget. Kayak sirkus. Nah iya beneran ternyata ya. Aduh ya Allah. Yuk, aku kasih waktu ya. 4 menit aja untuk ambil itu. Habis makan minum. Untuk ambil gilingan kopinya. Yes. Aduh. Makanya pas yang 3 hari yang lalu kan, FS kan baru ngeluarin tuh VT. Karena dia ketemuan ternyata kan. Untuk dikasih lihat bukti, menurut dia itu bukti gitu ya. Manggil-manggil apa Samira kan. Samira ya pakai topeng gitu, dia bikin video tuh. Aku lihat tuh. Samira, ini aku udah dapat semuanya ya buktinya. Aku udah dapet ya dari si KH. Lah. Itu mah bukan bukti. Aduh, itu mah bukan bukti. Itu lagi. Yang zaman dulu aja kasusnya masih pada belum kelar. Ya dia udah berani, nggak apa-apa. Nanti kan kena dia. Kena pasti. Ya dong, sekarang gini ya guys, logikanya ya. Si KH bilang, dokter udah kasih lihat gue dan juga rekamannya itu, dan gue apal ya suara dia itu, gue apal sekali. Itu dia sendiri yang mau minta cepet, dia sendiri. Tapi ditawarin sama timnya DRG 10M. Nah ini sekarang siapa yang bener nih? Ayo. Kalau DRG bilang dia percaya dengan bukti-bukti dari si KH, berarti bener dong timnya DRG mau nutup mulut KH 10M. Hayo. Hayo loh. Nggak bisa diserang say. Dokter punya buktinya semuanya. Percakapan semua. Chatnya, voice note-nya, buktinya semuanya. Dokter punya. Banget. Jadi nggak usah khawatir. Malah sekarang jadinya lucu. Karena apa? Masuk lagi satu peran baru di dalam gerombolan sirkus. Ada pemain baru, pemain sirkus baru yang kelebihannya adalah di bibir. Coba kayaknya Eke jadi pengen pakai lipstick. Aduh. Langsung ya. Dikasih. Apa sih? Dipikir tuh pasti infonya valid. Nggak tahu dari zaman bahala, nggak ada yang valid, Mbak. Nggak ada yang valid, Mbak. Boro-boro valid. Ini yang ini ya, gue pakai nomor 01. Mau pakai milk tea nggak? 02 deh. Bukan ngeri lagi.
Temen gue cerita nih, gue mau ceritain. Gue tadi pagi subuh ngobrol sama temen gue, dia telepon gue hanya khusus buat ngomongin si KH itu. Jadi KH itu kan dulu waktu ngedompleng almarhumah Vanessa, ya almarhumah V, dia kan mencoba banget buat jadi penyanyi, penyenyong, Bo. Nah ini kocak ini guys. Jadi dia tuh ngotot banget, pengen banget terkenal si KH, ya. Nah, metong. Nah, apa itu lipstiknya lucu? Ini sayang nomor 02. Kayaknya masukin dia lipstiknya. Oke. Dari O2O ya sayang, yang kupakai ini yang milk tea nomornya 02. Bagus ya? Mau lipstiknya ya, masukin ya kayaknya. Nah udah gitu, dia kan pengen banget jadi penyenyong. Karena dia ngerasa suaranya bagus, padahal suaranya fals. Gue dengerin dia nyenyong ya, Bo, di cafe yang dia bilang punya dia padahal bukan. Itu kayak kuping gue nih, udah kayak aduh, tobat gue. Sumpah guys, tapi dia orang kepedean banget. Nah, terus suatu hari dia itu minta tolong temen gue buat 25 orang penonton bayaran. Ya. Jadi seolah-olah udah masuk ya, seolah-olah ini nomor 2 yang gue pakai nomor 2. Jadi seolah-olah Dese banyak yang nonton. Biar apa? Biar dia bisa dipakai untuk terus-terusan nyanyi gitu loh, guys. Nah, penontonnya udah selesai nih 25 orang. Kan bayarannya itu pokoknya sekitar 25 juta gitu. Biasa Desa nggak bayar. Waduh, itu alasannya kata temen gue, gila. Bilangnya katanya ribut sama pololanya yang cowoknya dia yang polola. Katanya handphonenya ditahan, dirusak, cemburu, gini. Memang alasannya dia mas 1000 alasan ya saya. Sampai akhirnya temen gue kesel banget. Dan akhirnya temen gue minta tolong sama temennya lagi buat bener-bener iniin si KH ini. Oke. Akhirnya si KH mau nih. Bisa dihubungin, bisa dimintain ketemu. KH minta ketemu di suatu kafe di daerah apa namanya tadi Mamsi bilang? Senopati. Nah, temen gua masuk ke kafe itu curiga, kafenya itu nggak rame sama sekali. Udah gitu kayak suasananya sepi banget lah ya. Dan temen gue ini untungnya pinter ya say. Dia ngelihat sekeliling. Gak ada CCTV satupun. Gak ada. Nah ketemu duduk di situ. Dipikirkan mau bawa duitnya. Dia bilang apa? Gue gak ada duit. Gue gak bisa ngambil uang cashnya. Karena gue pokoknya alasan lagi. Jadi dia datang tuh untuk ketemu bukan bawa duta. Tapi untuk bilang dia belum ada duta. Nah kesel dong temen gue. Ya udah, jadi gimana gini. Lagi ngobrol begitu, tiba-tiba si KH tuh ngeliatin tasnya temen gue. Nah di sini yang temen gue langsung ngerasa deg. Kok kayaknya gue nih mau dikerjain gitu. Dan dia langsung pulang. Tapi dia kan penasaran, dia telepon lagi nih ke kafe itu. Dia tanya, tadi yang sama gue itu kemarin kesini nggak? Iya kemarin datang ke sini. Jadi dia sepertinya ya si KH ini udah ngecek kafe yang gak ada CCTV dan kemungkinan besar mau ngerjain temen gue ini. Dia kata temen gue, gila gue kapok banget, gue beneran gak mau urusan sama dia, tapi gue tagihin utang itu, bener-bener gue tagihin terus sampai dia bosen dan dia bayar dicicil say. Ya kadang-kadang gope 1 juta sebulan. Bayangin, tuh cara dia kayak begitu. Kebanyak orang, iya itu dia nyari dutanya begono say. Duh alhamdulillah ya waktu dia nginep di sini. Tapi dia tahu sih, gue sama laki gue kan bisnisnya olahraga dan kita tidak ada perdugem-dugeman, tidak merokok, tidak minum alkohol, apalagi yang satunya lagi, no. Silakan dicek darah kita, rambut kita, urin kita. Gue sama suami gue
insya Allah terus istiqomah seperti itu. Tidak minum alkohol, tidak kita merokok, apalagi narkoboy. Ya, jadi lu nggak akan bisa mencoba mencari kelemahan gitu dari yang lo pikir bisa nanti lo akan melakukan sesuatu. Makanya ini hati-hati ya, gerombolan sirkus, orang itu udah masuk ke lingkaran kalian. Aduh. Aduh. Iya. Nggak apa-apa say, Mamski emang cerita apa adanya. Seperti itulah dia gitu. Ini udah belum? Udin, capcus. Ambil guys. Nih. Yang Mamski pakai nomor 02 ya. Cakep banget. Yuk kita spill dulu, bentar. Gue spill dulu. Yang nanyain warnanya coklat muda, ambilnya 02 aja sayang. Kacamatanya mereknya Adidas, say. Oke, ini 01-nya ya. Ini 01-nya nih, say. Ini 01 nih. Oke. 02. Bagus banget, tahannya tuh bisa sampai seharian loh ini. Karena dia transfer proof, waterproof, terus smudge proof, nggak bakalan geser sama sekali. Oh iya, besok Mamsi kan mau ke pengadilan. Kita sama-sama lihat ya di pengadilannya sayang ya. Kayak apa ya, say? Ku ngikutin Mamski zaman dulu saat si Doer. Tutiin maksudnya? Tutiin apaan sih? Tutiin. Tukang tipu. Oh, gelangnya kayaknya. Ini gelangnya nih. Ini gelang dari Samapura sayang. Batu alam asli, batu alam ya. Nih lihat tuh yang ini ada